Baik, pengertian pengembangan menurut Profesor Dr. Haji M. Arifin Iskandar Wiryakusumo. Jadi, pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral agar terarah dan bertanggung jawab untuk menuju arah yang lebih tinggi dan lebih baik. Pengertian kecakapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kemampuan, kesanggupan, kepandaian, atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu. Jadi dapat diartikan pengembangan kecakapan adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral agar terarah dan bertanggung jawab untuk menuju arah yang lebih tinggi dan lebih baik dalam mengerjakan sesuatu. Membangun manusia yang cerdas harus bersama dengan memantapkan keimanan dan ketakwaan agar kecerdasan tetap dalam sikap ketundukan dan pengakuan akan keberadaan Tuhan. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan juga harus disertai dengan penanaman budi pekerti luhur agar manusia yang berpengetahuan tetap bersikap tawadu, sehingga terjadi keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani. Lebih lanjut, Jamaluddin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan keterpaduan mencakup kognitif, yakni pembinaan kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang luas, dan afektif, yakni pembinaan sikap mental yang mantap dan matang sebagai penjabaran dari sikap amanah Rasulullah. Ketiga adalah psikomotorik, yakni pembinaan tingkah laku dan akhlak mulia, pembinaan keterampilan kepemimpinan yang visioner dan bijaksana sebagai penjabaran dari sifat tabligh Rasul. Kedua, strategi pengembangan kecakapan. Gagne menyatakan dalam bukunya bahwa fase dalam kegiatan pembelajaran ada terbagi beberapa bagian. 1. Fase motivasi. Pada fase ini, siswa sadar akan tujuan yang harus dicapai dan bersedia melibatkan diri. Hal ini sangat berperan karena siswa harus berusaha memeras otaknya sendiri. Karena jika kadar motivasinya lemah, siswa akan cenderung membiarkan permasalahan yang diajukan. Peran guru dalam hal ini adalah menimbulkan motivasi belajar siswa dan menyadarkan siswa akan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua yaitu fase menaruh perhatian. Siswa memperhatikan unsur-unsur yang relevan sehingga terbentuk pola-pola perseptual tertentu. Siswa secara khusus memperhatikan hal yang akan dipelajari sehingga konsentrasi terjamin. Yang ketiga, fase pengolahan. Siswa memahami informasi dalam short term memory atau memori jangka pendek dan mengolah informasi untuk diambil maknanya. Dalam hal ini siswa harus menggali ingatan siasat yang pernah digunakan, mana yang cocok untuk problem ini. Kalau tidak tersedia siasat dalam ingatan, siswa harus menciptakan siasat baru, dan ini membutuhkan pikiran kreatif, paling tidak pikiran terarah. Fase yang keempat yaitu fase umpan balik atau feedback. Siswa mendapatkan konfirmasi sejauh prestasinya tepat. Siswa mendapat konfirmasi tentang tepat tidaknya penyelesaian yang ditemukannya. Komunikasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi siswa yang berusaha memeras otak lagi pada lain kesempatan. Yang ketiga yaitu tujuan pengembangan kecakapan. Tujuan pengembangan kecakapan terbagi menjadi dua bagian. Satu, tujuan umum, dan kedua, tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai prinsip pendidikan yang berbasis luas. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
terakhir memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi saat